Awalnya saya memang di keluarga saya memang senang minum jamu. Ibu saya tuh suka minum jamu. Karena masyarakat kalau yang ngomong dokter mereka percaya banget. Oh dokter loh yang bicara gitu loh. Walaupun yang meneliti banyak. Bukan dokter, dari apoteker, dari farmasi. Contohnya dokter suka kadang-kadang menutup mata. Buat apa? Minum herbal gitu kan. Ngejamu. Powered by Unimax Power. Oke, di sesi ngejamu kali ini kita kedatangan seorang tokoh nih ya. Wah, ini Dr. Endang MSc Herbal. Ini juga dokter MSc Herbalnya nih adalah S2 dari jurusan Farmasi Universitas Indonesia. Wah, ini dokter ya. Ini sudah dapat dokter mendalami herbal juga nih dokter. Iya. Baik, ini dok. Ini kan dokter Endang kan sendiri kan juga dokter kan belajar ilmu kedokteran barat nih, ya. Terus belajar lagi jamu-jamu herbal. Ini yang arahnya kan juga lebih banyak ke metode timur nih ya. Nah, ini kalau dokter sendiri kalau ketemu pasien ngobatin gitu lebih suka kasih jamu atau obat medik ini dok? Kebetulan saya di rumah sakit, saya juga bekerja di rumah sakit. Tetapi saya sudah mencoba untuk, karena ada di rumah sakit juga sudah ada yang fitofarmaka, jadi udah herbal yang seperti Ambeven itu kan udah bisa ada di apotek, jadi bisa digunakan untuk pasien-pasien. Jadi sebagian saya kombinasi antara herbal dan obat kimia. Kita sudah mulai seperti itu dan saya coba mengedukasi pasien-pasien untuk yang mereka sudah mulai percaya dengan herbal. Kebetulan di dalam rumah sakit tersebut kan juga bergabung dengan seluruh spesialis di dalam rumah sakit tersebut. Ada ortopedi, penyakit dalam. Awalnya mereka nggak pernah lihat tiap saya share, karena setiap saya nge-share herbal apa, kemudian kandungannya apa, penelitiannya apa, mereka lama-lama ikutan. Dokter Endang, aku mau ikut dong gabung gitu. Ternyata menarik ya gitu. Alhamdulillah saya udah mulai bisa menarik spesialis-spesialis juga dan teman-teman saya juga bisa masuk ke sana, dan ini adalah awal yang baik. Memang tidak secara aku ajarin ya kayak gini herbalnya, enggak. Kita share dengan ada uji klinis, ada data-data pendukung semua lah ya saya berikan sehingga dia baca dan dia tertarik. Dan penelitian di daerah juga seperti di Tawangmangu sudah ada kebun herbal, dan teman saya sendiri sudah bikin kebun herbal di Cario di Bogor. Kebetulan, dokter juga itu dok? Kebetulan dia sarjana pertanian, itu juga sahabat saya tuh. Dia membuat di sana dan akan diadakan workshop, dan besok kita akan mengadakan workshop dan jalan-jalan di kebun herbal. Yang berminat dokter-dokter silahkan bisa menghubungi saya. Kita bertemu di sana, belajar tanaman ini untuk apa, cara menanamnya yang benar seperti apa, tanah kandungannya seperti apa, mengangkatnya kapan. Misalnya kumis kucing, kita angkatnya udah berbunga belum, misalnya seperti itu. Nah dok, kan dokter sendiri kan belajar dua metode pengobatan ya, barat dan timur ya, dengan herbal. Dan dokter juga nih saya dengar juga mempelajari akupuntur katanya ya, tusuk jarum, apalagi nih ya, pijat segala macam lah, pokoknya dokter belajar. Nah dok, kalau di rumah sakit ya, kadang-kadang kita juga suka lihat nih, kadang kalau ada pasien yang lagi sakit gitu ya, kan dikasih obat dokter, kemudian ada keluarga datang nih, bawa jamu lah, bawa inilah. Nah kadang-kadang suka dilarang nih dok, sama dokter yang bertugas, jangan minum itu. Nah ini dokter sendiri gimana melihat hal ini, dokter Endang? Iya, alhamdulillah. Saya waktu itu mencoba pada saat COVID-19, karena saya sering share di grup rumah sakit. Pada COVID-19 saya mencoba pasien-pasien COVID, saya berikan herbal. Kebetulan yang bentuknya tuh jamu tetes kan gampang ya untuk mereka konsumsi. Dan spesialisnya menerima gitu. Saya juga menjadi takjub gitu loh. Oh boleh dok katanya, tapi jarakin ya dok gitu. Jadi ternyata spesialis-spesialis sudah mulai bisa menerima ya. Betul. Dan itu buat saya adalah alhamdulillah ada perkembangan yang luar biasa. Dan kita juga sudah membuat
Kemenkes sudah membuat pelayanan kesehatan tradisional, yaitu di mana di situ tenaga kesehatan bisa masuk ke rumah sakit dan yang integrasi. Jadi integrasi juga bisa seperti itu, yaitu dokter-dokter bergabung di sana, dokter spesialis bisa mengirim ke kita. Misalnya kita bikin klinik integrasi di mana spesialis jantung, kemudian spesialis penyakit dalam, ortopedi mengirimkan pasiennya ke kita. Tolong dong diobatin pasiennya dengan jamu ya, kombinasi dengan kita. Jadi sudah beberapa rumah sakit yang sudah terbentuk klinik integrasi. Contohnya di Solo, di Jogja, di Jakarta juga sudah ada, dan di tempat saya rumah sakit juga kebetulan ownernya ikut dalam gabungan kepanitiaan, pengurus di Perkumpulan Dokter Herbal Medik Indonesia, sehingga welcome dan kita akan bikin klinik integrasi di mana di situ ada herbal dan ada dokter dan tenaga kesehatan, ada pemijatan juga. Jadi kita akan bikin ruangan sendiri. Oke, dokter, dari dokter sendiri yang sudah cukup lama mendalami jamu herbal dan juga teman-temannya juga selain dokter ya kan banyak praktisi-praktisi herbal juga. Ada pesan dok buat masyarakat kita dalam hal yang bagi mereka yang hobi minum jamu atau yang suka mengolah herbal-herbal untuk dikonsumsi, ada nggak ada pesannya? tipnya. Yang pertama adalah kalau misalnya dia mau bikin jamu, usahakan pakai tempat yang stainless steel atau yang dari tanah. Mau bentuknya seperti apa silakan itu, karena dia tidak membawa zat besi. Kemudian yang kedua, kalau bikin jamu biasanya zaman saya itu kalau udah direbus, udah mendidih misalnya, kemudian nanti malam diangetin lagi, besok diangetin lagi, itu nggak boleh. Jadi menggodok jamu cukup 1 kali langsung diminum, atau bisa disimpan tapi tidak diangetin lagi, sehingga tidak hilang kandungan yang berada dalam herbal Kan tersebut. sukanya kan kalau digodok sampai bening banget, Iya. dari yang hitam kemudian sampai bening banget. Betul, nggak boleh. Berarti hanya 1 kali pakai, tapi tidak diangetin lagi. Sore boleh, misal dapatnya 3 gelas pagi, siang, sore, dan besok bikin lagi, sehingga kandungan yang berkhasiat di dalam herbal tersebut sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah ini dok, kenapa sih dokter sendiri kan sudah tahu ilmu pengobatan, ilmu penyakit, masih pengen belajar tentang herbal ini, kenapa dok? Awalnya saya memang di keluarga saya memang senang minum jamu. Ibu saya tuh suka minum jamu, dan kebetulan suatu saat saya udah jadi dokter tuh ada pelatihan herbal. Dan saya tertarik, jadi ikut pelatihan dulu, ikut kursus. Setelah ikut kursus, kemudian beberapa tahun kemudian ternyata ada dokter-dokter juga yang tertarik ke herbal, mengadakan seminar herbal. Dan dari sana ternyata sudah mulai dibentuk Perkumpulan Dokter Herbal Medik Indonesia. Perhimpunan, awalnya perhimpunan karena kesininya nggak boleh perhimpunan, jadi perkumpulan. Akhirnya kita berkumpul dengan Perhimpunan Dokter Herbal Medik di Indonesia, di mana di sana isinya adalah profesor-profesor dari UI, ahli-ahli peneliti dari beberapa daerah. Kemudian dari sana ada inspiratif untuk mengadakan sekolah yang benar-benar belajar herbal. Harapannya adalah karena memang di situ ada tokoh Universitas Indonesia, jadi diharapkan di Universitas Indonesia ada spesialis herbal. Herbal ya. Dokter sendiri masuk ke Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia waktu awal ya. Baik ya. Nah ini organisasi ini hanya dokter doang atau masyarakat boleh ikutan gabung di sini dok? Awalnya memang ini saya masih cerita sejarah. Awalnya tuh kita hanya dokter karena ahli dan peneliti. Kemudian ada ide untuk membuat spesialisasi herbal. Akhirnya dibentuklah sekolah di Universitas Indonesia atas Bu Ani SBY. Ada anaknya dari beliau dan dari Marta Tilar, Ibu Marta Tilar. Kita disupport, akhirnya kita konsentrasi dulu S2-nya di farmasi herbal UI di Depok. Kemudian dengan berjalannya waktu kita sesama S2 herbal membuat
melanjutkan yang perhimpunan. Kebetulan ada Profesor Erni, ada Dr. Hardy pendirinya, banyaklah profesor-profesor di sana. Akhirnya kita kembangkan menjadi perkumpulan yang resmi, menjadi Perkumpulan Dokter Herbal Medik Indonesia. Ketuanya adalah Dr. Samad, penasihatnya Dr. Hardy yang sebagai pendiri, dan wakil ketua Perkumpulan Dokter Herbal Medik Indonesia saya sendiri. Di sini alhamdulillah tadinya kita hanya merekrut dokter-dokter yang berminat belajar herbal, walaupun dia belum sekolah herbal tetapi dia berminat belajar herbal. Kemudian kita mencoba merekrut karena apoteker dan farmasi penelitian tentang herbal banyak. Jadi kita mencoba supaya herbal-herbal di Indonesia diteliti sebanyak-banyaknya sehingga memanfaatkan herbal yang ada di Indonesia, di mana Indonesia adalah nomor 3 terbanyak herbalnya sedunia. Jadi kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat kalau herbal, contoh misalnya moringa penelitiannya sudah banyak di Indonesia dan di dunia, ternyata bermanfaat. Masyarakat jangan ragu-ragu. Ini penting karena masyarakat kalau yang ngomong dokter mereka percaya banget, oh dokter loh yang bicara gitu loh. Walaupun yang meneliti banyak bukan dokter, dari apoteker, dari farmasi. Kemudian herbal-herbal misalnya kulit manggis dan yang lainnya lah banyak yang sudah diteliti dengan baik sehingga masyarakat bisa bertanya dengan baik terhadap dokter-dokter yang bergelut terhadap herbal karena akan menjelaskan kalau herbal ini sudah diteliti sehingga masyarakat Indonesia menjadi yakin kalau herbal-herbal yang ada di Indonesia ternyata manfaatnya luas sekali dan dia percaya, apalagi secara empiris. Secara empiris tuh misalnya sudah dilakukan sejak nenek moyang kita, yang contohnya yang paling gampang sirih misalnya. Oh sirih itu buat ngurangin bau badan berdasarkan pengalaman. Kemudian oh sirih itu bisa membersihkan vagina wanita. Itu berdasarkan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun. Secara empiris itu 50 tahun digunakan oleh masyarakat kita, oleh kerajaan kita. Itu sudah menandakan kalau herbal tersebut sudah aman dan benar. Gak usah diteliti, sudah jelas dia aman dan benar. Dan ini akan menjadi satu diteruskan untuk menjadi penelitian, menjadi uji klinis. Habis uji klinis menjadi fitofarmaka yang menjadi obat beneran yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Walaupun dari secara empiris sudah digunakan secara luas. Jadi insya Allah Perkumpulan Dokter Herbal Medik ini Indonesia ini akan terus juga mengedukasi terhadap dokter-dokter yang belum paham tentang herbal, masuk ke dalam sana boleh, dan untuk apoteker juga boleh bergabung. Umum seperti saya nih boleh. Kalau untuk webinar silakan, Okay. untuk ikut silakan, tetapi tidak akan mendapatkan sertifikat ID seperti itu boleh, tetapi tidak bergabung juga menjadi anggota, tetapi untuk ikut simpatisan, gitu ya. Misalnya ada webinar atau seminar kita buka untuk umum, mereka boleh untuk terlibat di dalamnya. Nah kalau yang lagi dengar siaran kita mungkin ada dokter-dokter lain yang juga punya pemikiran juga tertarik dengan herbal atau jamu atau para apoteker kita pengen gabung kemana nih dokter? Boleh langsung ke saya. Oh kontak langsung dokter Kontak Endang. langsung saya, nanti saya kasih Google Form-nya untuk menjadi anggota Perkumpulan Dokter Herbal Medik Indonesia. Kalau apoteker kita bilang namanya sahabat PDHMI. Semoga bayar enggak? Oh ya, bayar. Awalnya itu 100.000 1 tahun untuk gratis seminar dan menjadi anggota, dapat fasilitas yang banyak dari kita, dapat belajar, ada sharing kelas, ada Instagram yang tiap malam minggu dari Perkumpulan Dokter Herbal Medik Indonesia bisa dilihat oleh awam. Jadi yang di situ yang kita coba hadirkan adalah ahli-ahli, profesor, dokter yang sudah meneliti sehingga masyarakat awam bisa melihat oh ternyata udah diteliti sama dokter ini. Jadi mereka makin yakin menggunakannya dan itu tidak berbayar. Silakan melihat di Instagram kita dan itu adalah pembelajaran buat masyarakat mendapatkan ilmu yang benar. Dan ini di perkumpulan ini semua dokter-dokter yang tertarik dengan herbal atau jamu bertemu di situ dan juga ini ada ruang buat para apoteker ya. Ini se-Indonesia ini boleh nih dok? Se-Indonesia, karena kita sudah
membuat cabang di pusatnya di Jakarta. Oke. Kebetulan saya pusatnya. Kemudian kemarin kita baru mengadakan untuk bagian timur, mencoba merekrut teman-teman di Indonesia Timur, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kita kemudian di Medan kita juga sudah membentuk sendiri, dan insya Allah tahun ini kita akan ada acara pertemuan ilmiah tahunan Perkumpulan Dokter Herbal Medik Indonesia di Medan. Mereka yang mengadakan. Jadi kita sudah mulai menyerahkan ke cabang-cabang di daerah untuk mereka bagaimana mengembangkan herbal yang baik, yang sudah diteliti atau yang akan diteliti oleh ahli-ahlinya, dan kita juga menjadikan satu kegiatan masyarakat di Blora untuk penelitian selama 3 bulan untuk stunting. Itu kerjasama kita dengan masyarakat. Jadi kita kasih tahu nih stunting nih dengan herbal ternyata bisa loh gitu, dan ini udah mulai berjalan. Dan kerjasama dengan BRIN kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia sudah, dan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Jadi kita tetap bergabung. Insya Allah ini akan menjadi berkembang, dan dokter-dokter yang masih belum percaya dengan herbal semoga juga bisa berminat ke kami dan akan belajar di sana. Jadi jangan katanya nenek aku kelor itu buat mukul setan. Jangan sampai dari dokter ada ucapan itu lagi, tetapi lihatlah jurnal-jurnal yang sudah ada yang bisa dipelajarin karena penelitiannya sudah meluas ke dunia. Baik, satu lagi nih ya dok ya, kalau dokter kan sudah cukup lama ya menekuni herbal ya, dan juga metode pengobatan kedokteran sendiri. Nah kalau dari kacamata dokter Endang dan teman-teman di PDHMI sendiri, menurut dokter bagaimana perkembangan dari pengobatan herbal di Indonesia sendiri dok dibandingkan negara lain misalnya? Sebetulnya kita agak ketinggalan dengan negara lain karena kita suka ahli. Contohnya dokter suka kadang-kadang menutup mata. Buat apa minum herbal gitu kan? Karena dia belum belajar. Kalau saya bilang sih bukan sombong, tapi dia belum belajar. Kalau kita kasih tahu sedikit, insya Allah akan berkembang. Dan padahal penelitian di luar negeri itu kan sudah banyak sekali yang diteliti, itu barang kita dibawa kulit manggis keluar gitu kan. Kita sedih, harusnya moringa, daun kelor banyak kita dibawa keluar, diteliti di luar. Di sini sekarang sudah mulai terbuka, dan tenaga kesehatan tradisional yang bukan dokter juga sekarang ada sekolahnya. Jadi 4 tahun dia sekolah, dia boleh praktek kayak pemijatan, akupunktur yang dibikin kombinasi boleh. Dan walaupun ketinggalan tapi kita terus mengejar terus, dan insya Allah ini menjadi perkembangan yang bagus. Dan buat saya adalah senang karena ternyata ekspor dari herbal meningkat luar biasa. Kebetulan pengusaha jamu herbal Indonesia juga saya masuk di dalam grupnya, jadi sehingga agak tahu perkembangannya gitu. Aku diajakin dong. Diajakin boleh. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Endang sudah datang di acara ngejamu kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, dan juga menginspirasi nih teman-teman dokter yang lain ini yang punya concern atau perhatian terhadap herbal dan jamu ya dok ya. Oke, thank you banyak dokter. Iya, sama-sama. Ngejamu.